Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Anda dan kita sama-sama akan bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari datang lebih lagi dan pujikan pujian ini, katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Mari lebih dalam lagi, katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari katakan sama-sama, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah,
hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Mari angkat tanganmu lebih sungguh dan berseru, katakan hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Mari sembah Dia. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami sembah. Haleluya. Hadirat-Mu memuaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari tinggikan Dia, sembah Dia. Haleluya. 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 Kami tinggikan, kami agungkan hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau puaskan kami di hadirat-Mu Bapa. Kami boleh menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Oh, sungguh bahagia kami di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ya lama terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus, kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari lebih sungguh lagi katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus, kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu
sekali lagi lebih sungguh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hati yang teduh, kami bisa mendengar suara-Mu. Kami mau peka-pekaan akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini dalam hati kami semua anak-anak-Mu. Kami datang dengan hati yang haus dan lapar, mencari wajah-Mu. Kami percaya saat kami mencari, kami menemukan-Mu. Saat kami hari ini mengetuk, pintu dibukakan. Saat kami hari ini ya Tuhan meminta, Engkau Allah yang memberi dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Segarkan jiwa kami yang berbeban berat, memberikan kelegaan juga. Berbicaralah, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Ya, pagi hari ini sebuah tema, karena bulan ini juga bicara tentang berkat. Saya rindu dan digerakkan untuk menyampaikan tentang berkat pemulihan. Ya, tahukah Anda Bapak Ibu Saudaraku, hati Tuhan kita Bapa di surga itu hati yang suka sekali memberkati umatnya. Bapak kita itu Bapak yang sangat baik. Bahkan saya katakan dia itu Bapak yang mutlak baik. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jelas ayat ini katakan setiap pemberian yang baik ini adalah berkat. Ya, berkat itu bicara pemberian Bapa di surga kepada kita. Pemberian yang baik adalah berkat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Anugerah berbicara tentang sesuatu yang Tuhan berikan walaupun kita tidak layak menerimanya. Bukan hanya berkat, tetapi anugerah yang sempurna itu semua Tuhan sediakan. Datangnya dari atas. Atas mana? Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap berkat yang baik itu datangnya dari Bapa di surga. Ya, dan dijelaskan juga padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya apa? Sampai lama-lamanya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tetaplah Bapa yang baik. Amin. Ya, dan saya katakan bahwa Tuhan itu terlebih rindu memberkati kita semua. Tuhan itu gak sabar ingin memberkati kita. Yang pertama karena Bapa kita itu baik. Yang kedua memang kerinduan dalam hati Bapa itu senantiasa memberkati. Ada dua ayat yang saya singgung saja ya. Di dalam Kejadian ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, pertama kali yang Tuhan lakukan itu bukan suruh manusia untuk melayani dia, bukan perintahkan ini itu, tapi maka Allah memberkati manusia itu. Hal yang pertama yang Tuhan lakukan itu memberkati. Luar biasa ya. Di Matius juga pasal 5, Anda bisa baca nanti, bicara tentang khotbah di bukit, itu salah satu bentuk pelayanan Yesus yang pertama. Salah satu pelayanan Yesus yang pertama awal-awal itu khotbah di bukit yang dikenal dengan sabda bahagia. Dikatakan berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, ya karena engkau yang punya kerajaan surga. Diberkatilah engkau yang berduka cita karena engkau akan dihibur dan lain sebagainya. Kata berbahagialah dalam terjemahan King James Version itu blessed. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau dan diberkatilah engkau. Jadi kerinduan Tuhan itu memberkati umatnya, memberkati manusia. Buktinya dalam pelayanan Yesus belum apa-apa, khotbah pertama Yesus bicara tentang berkat. Wah,
Ternyata kita punya Bapak yang baik. Dan yang selalu ada dalam hati Bapak itu memberkati Anda dan saya. Katakan amin. Jadi dari kebenaran ini kita punya hati yang aman. Jangan pernah takut. Dan jangan pernah ragu. Apalagi berpikiran yang negatif tentang Tuhan. Jangan. Dia itu Bapak yang baik. Dan hari ini, pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang berkat pemulihan. Kita belajar dari sebuah kisah perumpamaan, tapi bukan sembarang perumpamaan karena perumpamaan ini dari Yesus. Tentunya ini hal yang ada di hati Tuhan. Yaitu Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 23. Tapi saya ingin kita mungkin sambil kita baca, kita belajar poin-poin yang ada ya. Anak bungsu yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Berhenti di ayat ini dulu. Kisah ini menjelaskan tentang sebuah atau seorang anak yang mengalami masalah. Bicara pemulihan, siapa sih yang gak pernah buat kesalahan? Setiap kita pernah buat kesalahan. Kita akhirnya terjerumus dalam konsekuensi masalah akibat dari keputusan yang salah. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa keputusan yang salah akan membawa kita di tempat yang salah. Dan di tempat yang salah, di sana ada banyak masalah. Jadi hati-hatilah dalam menentukan pilihan dan keputusan Anda. Keputusan yang salah akan membawa kita kepada tempat yang salah. Salah memilih jalan yang kita ambil itu akan membawa kita kepada tempat yang salah. Dan di tempat yang salah itu akan ada banyak masalah. Kebanyakan orang Kristen meminta, "Tuhan, pulihkan aku. Tuhan, tolong berikan jalan keluar." Pertanyaannya sekarang adalah, jalan mana yang kita telah ambil? Yang pasti Bapak Ibu, kalau itu bukan jalan yang benar, Anda harus bertobat. Anda harus kembali ke jalan yang benar. Karena di tempat di mana Tuhan tidak suruh kita berada, tidak akan ada blessing di sana, tidak akan ada berkat. Ya, anak bungsu ini meninggalkan ayahnya, bukan ayahnya yang meninggalkan dia. Seringkali ketika kita hari ini terjebak dalam sebuah masalah, itu karena kita yang meninggalkan Allah kita. Ingat kitab Hakim-Hakim, kalau kita baca, kita bisa menemukan sebuah benang merah. Bahwa kemunduran rohani atau kejatuhan rohani akan selalu mendahului kejatuhan moral dan kejatuhan ekonomi. Jadi jangan sampai kita ini menjauhi Tuhan. Si bungsu meninggalkan ayahnya. Itu adalah kesalahannya. Dia salah mengambil keputusan yang membawanya kepada tempat yang salah. Di tempat yang salah itu dia menemukan banyak masalah. Hari ini apa ya yang membuat kita hari ini ada di titik ini? Perlu kita hari ini evaluasi. Apakah kita sudah mengambil sebuah keputusan yang salah? Jalan yang salah. Ya. Berikutnya di ayat 18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Poin saya yang kedua, tadi yang pertama, keputusan yang salah akan membawa kita berada di tempat yang salah, dan tempat yang salah akan ada banyak masalah. Tapi poin yang kedua, penyesalan itu baik namun tidak berguna. Pertobatan itulah yang membawa kepada pemulihan.
Anak bungsu ini menyesal tentunya pasti. Duh, aku ngapain sih? Kok bela-belain temen aku tinggalkan bapak. Aku lebih mengutamakan teman, tapi aku meninggalkan Tuhan. Aku lebih bela-belain kesenangan dunia, tapi aku tinggalkan kekudusan. Akhirnya aku di sini terpuruk. Hatiku keruh, kehilangan damai sejahtera. Aku kehilangan persekutuanku dengan Tuhan. Penyesalan ada, itu baik. Tapi saya katakan itu semua tidak ada gunanya. Jangan berhenti di penyesalan. Pertobatan itu membawa kepada pemulihan. Hari ini kalau kita sudah jatuh, Anda berkata, Pak saya bukan di tepi jurang, saya sudah di dalam jurang. Pak saya sudah di dalam samudra. Hari ini saya katakan jangan berhenti dalam penyesalan. Kalau hari ini Anda sebagai suami, ayah, Anda telah melakukan sebuah kesalahan, jangan berhenti di kata penyesalan. Tapi bertobatlah. Kata bertobat itu sebenarnya berbalik arah. Bertobat itu bukan cuma berhenti tidak melakukan dosa. Bukan. Bertobat itu artinya tangan, mata, waktu, tenaga yang selama ini kita pakai untuk hal yang salah. Kita pakai sekarang tangan, mata, waktu, tenaga kita untuk perbuatan yang benar. Itu arti pertobatan. Jadi bukan berhenti berbuat dosa, tetapi segala sumber daya kita yang kita pakai untuk hal yang salah, bertobat itu menggunakan semua sumber daya yang ada untuk perbuatan yang benar. Jangan berhenti di menyesal, jangan cuma berhenti dengan berhenti berbuat dosa, tetapi hari ini ayo kejar ketertinggalanmu. Kalau selama ini engkau gak berperan sebagai suami dan papa yang baik untuk anak-anakmu, gunakan sekarang waktu dan kesempatan yang ada untuk berubah. Jangan berkata sudah terlambat. Ya, ayo, jangan cuma berhenti, sorry. Maaf ya, maafkan saya, maafkan papa ya. Oke, Tuhan maafkan kita pasti. Tapi manusia punya ekspektasi. Pengen lihat Anda berubah. Berperanlah, berkontribusilah. Jangan cuma berharap dan minta untuk orang terima Anda. Tapi berubahlah. Buat Anda, ibu, istri, atau anak, lakukan peran Anda. Bertobatlah. Kata bertobat di sini itu harus direalisasikan dalam tindakan dan perbuatan. Ya, penyesalan itu baik namun tidak berguna. Pertobatan itulah yang membawa kepada pemulihan. Berikutnya, kata anak itu, di ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Poin ketiga, pemulihan itu rumusnya 100% pertobatan dan sebagian bayar harga. Saya akan jelaskan maksudnya apa. Pemulihan selalu dimulai dari hati yang bulat, penuh, utuh, bertobat. Jangan cuman begini, saya kurangi deh kadar dosa saya. Kalau misalnya pornografi atau selingkuh, kan tidak mungkin kita berkata kepada pasangan kita, saya mau bertobat, saya kurangi ya intensitas selingkuh saya. Kan gak mungkin begitu Bapak Ibu. Namanya bertobat pasti kita bertobat sungguh-sungguh, saya sadar dan saya tidak akan mengulangi lagi. Sekalipun saya tahu terkadang untuk bertobat itu perlu proses. Tapi kita tidak pernah merencanakan untuk pelan-pelan bertobat. Bertobat itu harus 100%, penuh, utuh. Saya sadar dan saya tahu apa yang saya lakukan salah. Saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan berubah. Dan segenap hati berusaha, sekalipun terkadang tanpa rencana, tanpa maksud dan tanpa niat, kita nggak sengaja, tanda kutip jatuh lagi. Tapi Tuhan melihat hati kita, it's okay anakku, aku tahu kamu nggak sengaja melakukannya. Maka diberikanlah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah lahir dari hati Tuhan yang besar dan paham kita ini siapa dan apa. Dan Tuhan berikan kesempatan untuk kita kembali lagi untuk hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh memperbaiki diri.
Itulah gunanya kasih karunia. Tapi bukan digunakan untuk gini, akan Tuhan baik. Gak apa-apa deh, aku tak minta maaf lagi. Sorry ya Tuhan kemarin itu. Terus besoknya ulangi lagi, sorry ya Tuhan. Nah, itu pertobatan yang tidak 100%. Ya, kata sorry atau maaf itu ada dua arti. Yang pertama, kita menyadari betul kita salah, kita berdosa, sehingga kita bertobat dan tidak mengulanginya. Itu arti kata maaf atau sorry yang pertama. Tapi ada arti kata sorry yang kedua, yang seringkali manusia ucapkan. Sorry, maaf. Sorry yang kedua ini biar cepat selesai. Ya, kita kadang minta maaf sama pasangan kita, ya sorry deh. Tapi sorry-nya ini pengen cepat selesai supaya move on. Tapi kita besok ulangi lagi, kita sakiti hati lagi pasangan kita. Besok lusa kita ulangi lagi. Nah, ini yang saya katakan pertobatan tidak 100%. Jangan gampang ucapkan sorry, maaf, ampun, tanpa kita benar-benar menyadari bahwa kita ini menyesali dan bertobat 100%. Mari kita mengerti bahwa pemulihan itu rumusnya 100% pertobatan dan sebagian bayar harga. Maksudnya apa? Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Garis bawahi kata setimpal. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihatlah, Bapa kita itu baik, Dia itu mutlak baik. Kerinduannya untuk kita itu menerima berkat pemulihan, itu sudah ada di hatinya. Tinggal kita hari ini, untuk kita sungguh-sungguh bertobat. Dan seperti yang kisah anak bungsu, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia sadar, dia kembali ke jalan yang benar. Dan ketika dia pulang, segala skenarionya bahwa dia ingin jadi upahan atau karyawan papanya itu belum sempat selesai terucap semuanya tuntas. Ayahnya itu sudah berlari, peluk si bungsu ini. Cium, kasih jubah, kasih cincin, kasih kasut. Status anak dikembalikan. Lihat, seringkali kita ini takut untuk menghadapi kebenaran. Takut apa? Menghadapi konsekuensi. Ada sebuah kebenaran yang ingin saya sampaikan. Bertobat itu harus 100%. Tapi percayalah kepada kasih setia Bapa di surga. Memang setiap dosa itu ada konsekuensi. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, ada banyak kali kita ini di-courting. Harga yang harus kita bayar itu banyak kali tidak setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan itu seakan-akan gak tega. Tuhan tolong. Selama hati kita sungguh-sungguh. Selama hati kita bertobat penuh. Bayar harga itu sebagian saja. Hari ini saya katakan demikian bukan supaya kita ini jadi orang yang lepas dari tanggung jawab. Tapi supaya Anda punya keberanian penuh untuk datang kepada Bapa yang begitu baik. Sudah jangan berpikir jauh, nanti gini, nanti gitu. Bertobatlah sungguh-sungguh dulu. Berani hadapi konsekuensi. Saya yakin Tuhan akan tolong Anda untuk menghadapi semuanya. Amin Bapak Ibu. Ya, hari saya ajak kita pejamkan mata kita. Kita renungkan kebenaran ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami tahu kami punya Bapak yang baik. Bapak yang tidak menghendaki kebinasaan orang fasik. Tetapi Bapak yang mengharapkan supaya anak-anaknya kembali ke jalan yang benar. Sebab Engkau rindu memberkati kami. Dan hamba percaya berkat pemulihan itu ada pagi hari ini tersedia untuk setiap anak-anak Tuhan. Lahir dari penyesalan dan siap untuk bertobat. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku
sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di hati setiap Anda. Sambil tetap pejamkan mata Anda, ambil waktu sejenak. Kalau Anda ada yang sedang melakukan aktivitas, taruh sejenak pekerjaan Anda. Tuhan ingin berperkara kepada Anda saat ini juga. Taruh tanganmu di dada, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tahu ada beberapa dari Anda feel guilty, sedang merasa bersalah, menyesal. Anda merasa belum menjadi mama yang baik. Anda merasa Anda belum menjadi istri yang baik. Sekalipun mungkin pasangan Anda juga seringkali menyakiti Anda. Tapi kebenaran ini harus pertama-tama memerdekakan Anda terlebih dahulu. Anda perlu dipulihkan. Hari ini saya berdoa untuk Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu engkau tidak ingin untuk melakukan kesalahan terus-menerus. Engkau tidak ingin dengan perkataanmu, ucapanmu, mengeluarkan kata-kata yang kasar, bahkan kutuk, atau menyakiti pasanganmu dan anakmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, pertama-tama kasih Tuhan membalutmu,
memulihkanmu, dia memelukmu, dia Bapa di surga yang peduli, sayang, dia tahu apa yang kau sedang hadapi dan engkau tidak bermaksud untuk melakukannya. Tuhan mengasihimu, kau harus mengampuni dirimu. Dan dengar baik-baik, Bapa di surga mengampunimu, Bapa di surga mengasihimu. Aku perkatakan di dalam nama Yesus, segala rasa bersalah itu lenyap dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini, jadilah istri, jadilah mama yang baik. Jadilah suami yang baik, jadilah anak yang baik. Dengan kasih Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus, engkau akan menjadi pribadi yang lebih baik. Hati yang lembut, perkataan tutur kata yang lebih baik. Mulai belajar untuk kendalikan emosimu. Belajar untuk komunikasikan dengan baik. Orang lain boleh salah, keadaan boleh salah, tapi jangan ikut-ikutan salah. Saya berdoa dalam nama Yesus melalui hidupmu dan teladan hidupmu. Orang-orang sekitarmu akan mengalami kasih Kristus dan berubah dalam nama Yesus. Dan Hamba juga berdoa untuk setiap orang yang sedang membutuhkan pemulihan, entah di area hubungan, ekonomi, rohanian. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kembali ke jalan yang benar. Jangan berharap Tuhan memberkatimu di jalan yang salah, di tempat yang salah. Di tempat yang Tuhan tidak ingin kau berada. Jangan ekspektasikan berkat Tuhan. Engkau harus tinggalkan dosamu. Engkau harus tinggalkan segala jalan kelaliman. Kembali ke jalan yang benar. Putuskan segala akses dosa. Entah itu pornografi, entah itu mungkin pergaulan teman-teman yang buruk, entah itu hari ini mungkin kecanduan Anda terhadap rokok dan sebagainya, perselingkuhan dan sebagainya. Tinggalkan itu semua. Datang di tahta kasih karunia Tuhan. Minta ampun, akui dosa. Kalau ada orang-orang yang Anda telah sakiti, datangi mereka, minta maaf. Dan mulai kembali dalam jam doa Anda dan saat teduh Anda. Lihatlah, Tuhan akan memulihkan kondisi Anda. Pertama-tama status anak akan Tuhan berikan. Engkau anakku, engkau anakku. Tuhan berikan damai sejahtera. Dan perlahan namun pasti Tuhan akan pulihkan kehidupan Anda. Tuhan akan pulihkan hubungan Anda. Tuhan akan pulihkan ekonomi Anda. Dan Tuhan bahkan akan pakai hidup Anda. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah menyertaimu. Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur itu menyertai hidupmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Bapak saudara aku yang terkasih, semoga apa yang Anda dengar firman Tuhan boleh memberkati Anda semua. Anda juga bisa share link ini atau doa pagi ini pada teman, saudara, kerabat Anda yang sedang membutuhkan. Dan sampai jumpa di dalam doa pagi berikutnya. Ya, saya berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus berkati setiap jemaatmu yang terkasih. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus. Hiduplah takut akan Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman. Diberkatilah setiap keluarga yang ada, pekerjaan usahamu, kesehatan dan bahkan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.